Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Suposito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai pertanyaan dari banyak sekali teman-teman yang pada tanya para penggemar Korea. Kenapa kok banyak banget orang Korea yang belajar bahasa Indonesia? Kira-kira kenapa yo? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Ini aku mau bahas langsung kenapa kok orang-orang Korea ini banyak yang belajar bahasa Indonesia. Bahkan di Korea sendiri ini ada salah satu universitas bahasa asing yang di situ ada makul bahasa Indonesia. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, ini perlu teman-teman ketahui bahwa video yang saya buat ini hanya menurut asumsi atau pendapat pribadiku sendiri atas dasar opiniku sendiri tanpa adanya saya melakukan riset yang real, cuma sekedar dari pandangan yang tak amati dan pemikiranku saja yo. Jadi kalau misal kurang sesuai dengan pendapat teman-teman atau nggak sesuai dengan realita, mohon untuk dimaklumi. Yowes, karena emang saya hanya orang yang istilahnya awam di bidang ilmu dan pemikiranku mungkin juga nggak secerdas teman-teman semuanya. Yowes, nggak panjang lebar, langsung saja serak bahas beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi orang-orang Korea banyak banget yang belajar bahasa Indonesia di belakangan ini yo, beberapa tahun terakhir ini, termasuk tahun ini juga semakin banyak juga. Di antaranya yaitu mungkin adanya kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan. Beberapa waktu lalu saya melihat di media itu Bapak Presiden kita Joko Widodo itu datang ke Korea Selatan hanya untuk teken beberapa kerjasama investor yang investasi ke Indonesia. Tentunya investor-investor Korea, ada berapa banyak investor-investor Korea yang masuk ke Indonesia. Bahkan itu ada perusahaan-perusahaan besar sekali seperti perusahaan Kia, Hyundai yang membangun pabrik di Indonesia. Ada juga dari pabrik LG yang membuat pabrik baterai mobil listrik. Itu investasinya LG sendiri itu ada sekitar 142 triliun kalau tidak salah. Kalau misal salah mohon untuk teman-teman koreksi pokoknya ya. Yowes, diantaranya itu ada Hyundai yang investasi 21,8 triliun plus 100 triliun lebih pokoknya, dan ada juga 10 investor lainnya dari berbagai macam industri, ada di bidang pertambangan, teknologi, terus tekstil, batu bara masuk pertambangan ya. Pokoknya banyak bidang, termasuk di kotaku juga ada pabrik yang punya orang Korea, itu adalah pabrik Bungkok Indonesia One, itu juga gede, menyerap banyak sekali karyawan. Maka dari itu banyak sekali orang-orang Korea yang belajar bahasa Indonesia, dikarenakan di perusahaan-perusahaan itu pastinya akan membutuhkan kayak atasan-atasan ya, mungkin entah itu mandor atau HRD yang bisa berbahasa Korea sekaligus bisa berbahasa Indonesia, itu memiliki nilai lebih tersendiri. Kalau misal mereka ini teman-teman kita orang-orang Korea yang belajar bahasa Indonesia kerja di perusahaan Korea yang ada di Indonesia, tentunya gajinya akan lebih banyak, dan di Indonesia biaya hidup itu relatif murah. Makanya mereka bela-belain belajar bahasa Indonesia. Bahkan tidak sedikit juga teman-teman yang belajar bahasa Indonesia tanpa memilih bahasa yang udah populer ya. Sebenarnya bahasa populer kan itu bahasa seluruh dunia kan Inggris yo. Tapi kenapa kok milih bahasa Indonesia? Mungkin karena di pelajaran bahasa Inggris itu satu, lumayan sulit mungkin ya. Terus dua, untuk kerja di daerah negara Amerika, Inggris dan lain-lain sana persaingan udah begitu ketat juga mungkin. Jadi mereka memilih terobosan untuk negara yang bakalan
maju pesat dan banyak perusahaan Korea, yaitu Indonesia pastinya. Tapi semua kembali kepada ini hanya sekedar pendapatku pribadi, yowes. Selain itu juga mungkin ada di situ kan butuh tenaga-tenaga ahli. Terus pokoknya untuk industri-industri yang ada di Korea Selatan itu yang masuk ke Indonesia kemungkinan. Terus ketertarikan akan budaya Indonesia, ya tidak dipungkiri Indonesia itu memiliki banyak sekali budaya, dan dengan adanya banyak teman-teman yang Indonesia yang kuliah di Korea, pastinya pun mereka saling bertukar pengalaman. Oh, ini Indonesia begini-begini, bahkan di beberapa event-event itu ada kebudayaan Indonesia yang ditampilkan. Di antaranya event Tamunwa apa itu Cayuk Dewe apa, pokoknya itu setiap tahun juga ada. Terus kemarin di acara hari-hari besar itu ada event kayak Reok Ponorogo, atau di Ansan pun, Ansan Greener itu di tengah bola itu disiarkan TV Korea yo. Di tengah lapangan bola, maksudnya pertandingan Ansan itu nunjukin budaya Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia juga. Ya, mungkin selain hal-hal itu mereka juga melihat orang Indonesia itu hidupnya lebih santai, seperti yang pernah tak bikin video bahwa orang sini banyak sekali yang kayak iri dengan kehidupan di Indonesia. Itu juga menurut pendapatku pribadi. Kalau di sini kan kehidupan nggak bisa kayak bebas yo, penuh tekanan yang sangat tinggi. Terus melihat negara sini sendiri, Korea ini udah nggak maju lagi guys. Kenapa kok gak maju lagi? Karena negara Korea 5 tahun terakhir aja tak lihat ya wes cuma begini-begini tok, nggak ada kayak perkembangan yang signifikan, karena emang ya udah maju. Mungkin tambah juga sekedar bangunan-bangunan yang lain seperti itu. Yo upgrade dikit-dikit tok. Kalau di Indonesia kan mereka berpikir Indonesia bakalan maju, makanya yo wes cari terobosan lain. Selain itu juga mungkin ada beberapa yang kita lihat orang Korea yang bisa bahasa Indonesia entah dikit atau banyak ya, mohon maaf ini bukan menyinggung hal-hal yang sensitif sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, emang kenyataannya suka tidak suka sudah kita ketahui semua bahwa ada beberapa orang Korea ini yang memiliki apa ya, jadi influencer ataupun di Indonesia jadi artis, entah itu jadi YouTuber ataupun yo menggeluti dunia-dunia entertainment. Hanya dengan belajar bahasa Indonesia itu mudah untuk mencari market. Taruhlah ada beberapa orang-orang Korea yang emang bener-bener bisa bahasa Indonesia, bener tinggal di Indonesia lama, itu aku sih ya mengapresiasi sekali, karena mereka emang bener-bener kayak udah paham bahasa Indonesia, bahkan mengelilingi Indonesia lebih dari saya yang pernah menjadi, bukan pernah, memang orang Indonesia dan tinggal di Indonesia dari kecil, lahir di Indonesia. Itu mereka ini mengelilingi Indonesia lebih banyak daripada saya. Tetapi ada beberapa juga yang contoh aku ngeliat di channel YouTube, mungkin teman-teman juga lihat, ada yang baru belajar bisa bahasa Indonesia dikit, misal kayak selamat pagi atau apa, atau mungkin ada yang sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia tetapi bikin video-video reaction. Itu pun penonton Indonesia sangat di overproud kalau dalam bahasa Inggris itu. Jadi orang sini pun membaca peluang itu karena orang sini cerdas, beda dengan orang Indonesia yang bisa bahasa Korea dikit-dikit. Orang Korea itu nggak peduli, emang orang sini itu udah cuek ya, negara maju beda pola pikirnya sama orang Indonesia yang gumunan. Nah di situ kan otomatis orang-orang sini mungkin berpikir oh ini ada peluang, emang mereka cerdas, beda. Yo teman-teman pasti juga tahu tuh, mungkin yang nonton ini juga suka nggak suka juga Korea kan ini menjadi salah satu koyok negara yang diidam-idamkan ya. Bahkan ada sebuah grup itu negeri impian Korea Selatan, K-popnya pun mendunia, budayanya pun mendunia ya. Jadi terutama pasar Indonesia ini udah kayak Indonesia sama Korea itu, orang Indonesia udah suka banget sama Korea, makanya segala hal tentang Korea ini orang-orang banyak suka. Ada orang bisa bahasa Korea sedikit, reaction video-video, bahkan
video yang kayak istilahnya halal nyeleneh di reaction pakai bahasa Korea, ini penontonnya yang komen ini sampai ribuan, ini view-nya sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Aku juga heran, ini kok bisa begini. Ya pantas saja orang Korea banyak yang semakin suka dan tertarik sama Indonesia. Nggak munafik lah, dalam hatiku aku juga ada rasa iri sedikit, itu ada, tapi kan rezeki udah ada yang ngatur tuh guys ya. Aku juga tetap berusaha untuk positive thinking, karena mungkin ada beberapa orang-orang Korea yang memang benar-benar suka dengan budaya Indonesia, bahkan ada yang rela nikah dengan orang Indonesia. Itu kan berarti udah benar-benar cinta Indonesia guys kalau kayak begitu. Kalau misal kayak saya di Korea, saya kan cuma sekedar kerja tok, ya nggak tak pungkiri kalau untuk kehidupan di sini saya juga suka, kebudayaannya juga tertarik, tapi saya nggak sampai cinta negara sini itu, ya nggak, cuma wajar tok ngono. Dan di sini aku tahu hanya untuk mencari uang. Kalau misalnya aku udah cinta banget sama negara sini, pasti aku cari istri orang sini guys. Ya wes guys, mungkin cukup sekian pendapat pribadiku mengenai kenapa banyak orang Korea belajar bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman memiliki pendapat sendiri, silahkan teman-teman sampaikan pendapatnya. Kira-kira setuju dengan pendapatku enggak? Ya wes, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.